Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kesempatan yang indah Allah jadikan pertemuan kita dalam majelis dari majelis al-ilmu ini yang dibacakan padanya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pembahasan yang akan kita ulas adalah pembahasan terkait dengan nutrisi dari hati kita ketika kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah dunia, fitnah kekuasaan, ya, fitnah wanita, syahwat, juga syubhat. Maka untuk sering-sering kita membahas terkait dengan kesehatan hati kita. Baik sehat, yang dimaksudkan dalam hakikat sehat adalah sehat iman ataupun terkait dengan fisik. Materi kita pada malam hari ini di Masjid Raya Cipinang Muara ini, materi yang sebenarnya kajian kita akan ulas ada wad-dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala. Dalam kitab beliau ini yang sebenarnya intinya adalah untuk terapi dari penyakit hati, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Sebelum masuk dalam pembahasan Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wad-Dawa, ingin kami membahas satu pembahasan yang sebenarnya berasal dari pembahasan yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang didapati di dalamnya ada terkait dengan ilmu kalam, juga ada sebagian hadis yang palsu, hadis yang lemah. Kemudian diringkas oleh Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tapi Ibnul Jauzi, dalam atau menjadi kitab Minhajul Qasidin. Dan kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, menjadi kitab yang lebih ringkas lagi dan disempurnakan lagi, dipilah dan dipilih mana yang termasuk ada ilmu kalam, hadis yang palsu, hadis yang lemah, dijadikan berikutnya menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Apa yang beliau sampaikan yang sumbernya sebenarnya dari Al-Ghazali yang kemudian telah disaring, ada padanya banyak hikmah, ya, ada padanya banyak hikmah, sekian faedah dari atau terkait dengan hati. Hati yang dimaksudkan di sini maksudnya adalah hati yang berarti jantung, bukan hati yang dimaknakan liver. Maksudnya hati dalam pembahasan Al-Quran Al-Hadis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hati, maksudnya adalah jantung. Dan kata-kata atau pembahasan terkait dengan jantung di dalam Al-Quran dibahas berulang-ulang, berkali-kali. Dan sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berulang-ulang, berkali-kali, biasanya memberikan makna dan memberikan hikmah serta menunjukkan pentingnya hal tersebut. Sebagaimana kaidah usul fiqh, in dalla ala syai' dalla ala annahu fihi syai'. Jika sesuatu itu ada yang lain, katakan seperti dalam hal ini disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran, maka ini menunjukkan sesuatu itu ada maksud dan tujuan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan al-fuad, juga jantung atau hati, disebutkan sekitar 16 kali. Kemudian lafadz al-qalb, ya, yang lafadznya al-qalb, jantung atau hati, dengan lafadz al-qalb disebutkan 132 kali.
Sungguh angka yang sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Kemudian lafadz as-sadr atau dada. Dan jantung itu juga ada di dalam dada. Hati di dalam dada. Disebutkan 46 kali. Nah, sebutkan 46 kali. Hati kita ada saatnya menjadi hati yang sehat. Juga bisa menjadi hati yang sakit. Dan jikalau hati yang sakit tidak segera diobati, akan menjadi hati yang mati. Hati yang sakit adalah hati yang lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang hati ini kalau tidak segera diobati akan menjadi yaitu hati yang mati. Makanya perbuatan maksiat yang merupakan ciri-ciri hati yang sakit akan menjadi apa? Baridatul kufur. Akan menjadi pengantar untuk dia kufur. Baik kufur duna kufur atau sampai hakikatnya kufur keluar dari agama Islam. Enggak tersisa sedikit pun dari iman. Dan subhanallah rahimakumullah jami'an. Hati atau yang diartikan sebenarnya jantung ini itu termasuk organ yang sangat lembut. Ya. Kalau Anda pegang, Anda iris dengan pisau, langsung itu robek jantung. Ya. Dan dia sangat lembut. Termasuk organ yang sangat lembut, tetapi apa? Sangat cepat untuk berdampak, bereaksi. Dia lembut, tidak keras. Tapi secara maknawi, ada saatnya dia sangat lembut secara maknawi. Kalau disentuh memang lembut. Ada saatnya dia lembut, ada saatnya dia akan lebih keras daripada batu. Padahal dia lembut. Terkait dengan maknawi. Dan dia mempunyai athar apa? Cepat sekali. Berbolak-balik athar tersebut. Ya, ada saatnya ketika dia mendengar Al-Quran, zikir, ketika disebutkan surga, neraka, siksa kubur, dia langsung nangis. Ya, ada tatkala dia disebutkan dengan suatu yang agung dari janji Allah, hati dia bergetar. Ya. Maka ini diantara ciri-ciri hati yang sehat. Ketika apa? Ketika iman dia betul-betul dalam keadaan sabit, kokoh. Tapi kalau sesuatu yang lembek ini, dia nggak sabit, dia lagi nggak kokoh, gampang terjerumus dalam maksiat, ya ada saatnya dia akan keras seperti batu. Dinasehatin nggak denger, dinasehatin baper, dinasehatin ngelawan. Ya, ini termasuk ciri-ciri hati orang-orang yang kibr, sombong, batarul haq wa ghamtun nas. Yang menolak al-haq dan merendahkan manusia. Oleh karena itulah hati dinamakan hati. Kenapa? Karena cepat sekali dia berbolak-balik. Bisa jadi dia paginya beriman, sorenya bisa kafir, bisa jadi. Ya, bisa jadi juga dia ini subhanallah imannya kuat di pagi hari, sorenya sudah jadi iman yang lembek, melempem. Dan iman itu dibangun butuh perjuangan. Dengan hati ini butuh perjuangan. Seperti misalkan Anda membangun masjid, bukankah butuh proses? Anda membangun rumah butuh proses. Ya, dari menggali pondasi, kemudian cor, ya, kemudian naik terus dinding berikutnya, kemudian dibikin atap, dilapisi dinding tersebut, dikasih jendela, ya, dan terus dikasih keramik, dikasih granit. Ini semua butuh proses. Inilah yang berperan adalah hati. Untuk sampai puncak iman yang kuat, dia butuh hati yang kuat dan itu butuh proses. Ada saatnya proses yang Anda butuhkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hancur sekaligus. Karena apa? Karena hati, seperti hati. Ketika Anda punya bangunan, tiba-tiba subhanallah ada sesuatu yang meledak, ya. Subhanallah meledak, bisa meledakkan bangunan, meruntuhkan bangunan tersebut dalam waktu 1 menit, hancur bangunan tersebut. Sama hati kita juga demikian. Ya, untuk mendapat iman yang kuat, kita apa? Masya Allah butuh kajian, menuntut ilmu, cari teman-teman yang saleh, sering baca Al-Quran, salat malam, salat rawatib, puasa, ibadah, haji, umrah, didatengin. Tapi subhanallah, yang tadinya sudah sampai puncak-puncak melejit, gara-gara ucapan kita satu ucapan kufur,
Gara-gara hati kita meyakini keyakinan yang tidak seperti dibimbing oleh Allah dan Rasulnya SAW terkait dengan akidah, langsung seperti bangunan hancur seketika itu. Hatinya rusak. Begitu pula ketika ada seseorang sebagainya sedang hiking, naik gunung yang terjal, butuh perjuangan, tali, butuh safety, ya, butuh berjam-jam, keluar keringat, butuh tenaga. Ketika sampai puncak, bisa jadi dia tergelincir oleh batu yang licin, naik berjam-jam, turun ke bawah hanya beberapa menit saja dan dalam keadaan dia wafat. Nah, demikian hati juga demikian. Ya, hati kalau nggak dijaga bisa dalam sesaat mengucapkan satu kalimat yang sampai mengeluarkan dia dari Islam, coba hancur semua keislaman dia. Fa ini rahmatullah jami'an. Sebagaimana Nabi telah bersabda, ya, Nabi telah mengingatkan bahwasanya ya bisa jadi dengan satu ucapan, ya, dengan satu ucapan bisa mengeluarkan atau menyeret dia ke jahanam. Gara-gara ucapan yang tidak dipikir pakai otak, ya, gara-gara ucapan yang tidak dipikir pakai otak. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis ini, ya, kalau berucap hati-hati, ya, kalau makan satu amalan hati-hati, amalan yang jangan sampai mengeluarkan kita dari Islam. Kalau meyakini sesuatu hati-hati, jangan sampai ya perbuatan tersebut mengeluarkan dari keislaman. Karena syahadat bisa batal karena pembatal-pembatal yang dia datangi dari pembatal keislaman ini. Nabi telah mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sabdanya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazilu biha ilan nar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lainnya, ya, bahwasanya innar rajul ya, bahwasanya seorang lelaki yatakallam bil kalimah, ya, berbicara dengan satu kalimat, ya, yang kalimat ini enggak dipikir pakai otak. Satu, maksudnya kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Satu kata keluar dari lisan dia enggak dipikir pakai otak, padahal satu ucapan ini apa? Bikin Allah murka, yahwi biha ila jahannam. Dengan kata-kata dia, satu kata ini saja Allah akan seret dia ke jahannam. Makanya hati-hati. Ini juga terkait dengan hati. Fa subhanallah rahmatullah jami'an. Hati kita itu atau jantung kita itu ya sekitar 200 sampai 450 gram. Kecil. Dan subhanallah hati kita ini punya organ yang sangat banyak bagian-bagiannya. Ya, perikardium, ya, ada dinding-dinding jantungnya, rongga-rongganya, ada katupnya, ada arterinya, ada venanya, ada aortanya. Allah ciptakan dengan sedemikian rupa. Dan jantung kita besarnya masing-masing lebih besar dari kepalan tangan kita sedikit. Ya. Dan jantung ini akan ada saatnya lelah. Ya. Kalau lelah dari sisi fisik, seperti jantung dipaksa dengan aktivitas dia. Ya, akhirnya dia capek aktivitas, kurang istirahat, kemudian asupan makanan kurang, dan selanjutnya diikuti dengan apa? Diikuti dengan makan makanan yang memperberat kinerja jantung. Ya, akhirnya apa? Jantungnya membengkak. Jantung bengkak bukan berarti tambah kuat pompanya. Jantung bengkak tetapi apa? Sirkulasi darah tambah lemah. Akhirnya apa? Terjadilah gagal jantung. Kalau jantung sudah rusak, rusaklah organ yang lainnya. Ya, livernya ikut rusak. Ya, kemudian juga ginjalnya ikut rusak, ya, subhanallah akan berdampak. Makanya Nabi SAW ketika bersabda, ya, dalam satu sabdanya, idza salahat hadhil mudghah salahat jasadu kulluh wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Kalau gumpalan ini baik, maka tubuh ikut baik semua organ ini. Kalau gumpalan daging ini rusak, maka rusaklah semua badan ini. Ketahuilah, gumpalan daging tersebut adalah jantung. Ya, rusak dari sisi apa?
fisik terkait hakikat fungsi jantung, anatomi fisiologi jantung betulan, atau terkait dengan iman. Dan hukum asalnya hadis ini konteksnya bicara tentang iman. Kalau iman ini rusak, ya hati ini rusak, jantung ini rusak, tubuh ikut rusak. Dia nggak peduli lagi dengan makanan yang halal apa haram. Dia nggak peduli lagi dengan perbuatan yang haram. Nah, akhirnya apa? Juga merusak tubuh dia juga. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Fa organ tubuh sebagaimana disebutkan oleh Asyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, bahwasanya organ tubuh kita dibagi menjadi dua. Ar-Rais wal Mar'us. Ar-Rais adalah pemimpin dari organ. Pemimpin dari organ bukan kepala, bukan akal, tapi jantung kita. Dia adalah pemimpin bagi organ kita. Kalau jantung sudah rusak, merembet kemana-mana. Dari sisi fisik, medis. Kalau dari sisi iman, sama. Kalau iman ini sudah rusak, akan rusak tubuh ini juga kemana-mana juga ikut rusak. Nah, juga berikutnya ada organ yang dikenal dengan mar'us. Mar'us yang dipimpin. Yang dipimpin oleh jantung, baik paru-paru ya dan organ-organ yang lainnya. Kemudian organ yang paling penting bagi manusia adalah jantung. Organ yang paling penting bagi manusia adalah jantung yang dikenal hati ini. Ya, yang paling penting. Tapi bukan berarti ya organ yang paling penting kemudian disembah. Seperti mereka menjadikan apa? Logo-logo ya, simbol-simbol seperti apa? Ada organ jantung, ada paru, liver, ya, ada ginjal, ada limpa misalkan, dibikin rumus, akhirnya rumus ini disembah karena dengan mereka lah bisa hidup. Padahal mereka hanya organ, Allah lah yang menghidupkan. Ya, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang menciptakan organ-organ tersebut. Karena keterbatasan ilmu mereka menganggap jantunglah sumber kehidupan. Ya, padahal jantung adalah hanya sebagian saja dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jantung atau hati inilah dia tahu Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal dengannya dan dia melangkahkan kakinya untuk menunjukkan iman dia. Anggota tubuh adalah merupakan yaitu atba, pengikutnya jantung, pasukannya jantung, ya. Dan yang memimpin kerajaannya, rajanya adalah jantung itu sendiri. Sebagaimana beliau sebutkan, wa man arafa qalbahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengilmui hatinya atau jantungnya ini, maka dia akan tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara manusia, ya, banyak di antara manusia mereka tidak paham tentang hati mereka. Gak paham tentang apa sih artinya jantung atau hati ini. Apa artinya jiwa ini. Mereka gak paham. Ya, padahal punya jantung tapi gak paham. Ini iman tuh di sini melalui sini. Ya, tapi mereka gak paham. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Allah mengingatkan bahwasanya mereka itu punya hati, tapi apa? Mereka enggak paham. Kenapa? Ini menunjukkan letaknya pemahaman itu di hati, di jantung maksudnya. Makanya mereka khilaf, di mana letaknya pemahaman, di mana letaknya akal, apakah di otak, apakah di jantung. Dari ayat ini mereka menyimpulkan, nih di jantung. Ada yang mengatakan di otak kita. Ada yang mengatakan antara otak dan jantung saling bertautan di proses. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka gak bisa lihat. Gak bisa lihat, kenapa? Karena kebodohan mereka jauh dari ilmu, ya, jauh dari agama. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka itu punya telinga, tapi sebenarnya mereka gak dengar.
Sudah disampaikan ayat-ayat tentang ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya dari surga dan neraka. Janji Allah dari surga, ancamannya dari neraka. Tapi apa? Mereka nggak dengar sebenarnya. Nah, balhum adhal ya ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Fa al-qalb ya, fitrahnya hati itu asalnya adalah gampang menerima hidayah. Itu aslinya. Fitrahnya hati itu gampang menerima hidayah. Bayangin ya, kok bisa ya akal di sini? Kok bisa iman di sini? Padahal kalau kita belah jantung itu isinya itu aja. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, ada katupnya, ya, ada dinding jantungnya, ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam, bagian tengah. Subhanallah, ada aortanya, ada yang ke arah paru-parunya, ada yang langsung ke seluruh tubuh, ada yang pembuluh darah balik dan lain sebagainya. Loh, di mana iman? Di mana akal? Sebagian orang yang mendulukan akal, mereka nggak percaya bahwasanya ini iman prosesnya ada di hati. Akal pemahaman juga di hati. Masuk akal nggak? Di mana akal? Ya, masuk akal nggak? Di mana akal? Akal aja nggak tahu di mana letaknya. Ya, nah, fa ini rahimana rahimakumullah jami'an. Fa subhanallah, fa aslinya fitrahnya hati itu gampang menerima hidayah. Gampang menerima hidayah. Nah, dan pada hati atau jantung ini pula lah diletakkan syahwat, ya, hawa nafsu, ya, syahwat dan hawa nafsu. Sebagaimana subhanallah, ya, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam talbis iblis, ya, juga disebutkan oleh yaitu dalam kitab ini, ya, yang aslinya dari Al-Ghazali, bahwasanya setan itu punya pasukan, ya, iblis punya pasukan, dan mereka menunggu sampai kapan hati ini terbuka oleh mereka, terbuka pintunya sehingga mereka setan dan pasukannya, ya, iblis pasukannya dikasih kesempatan kapan masuk ke jantung, kapan menguasainya, ya, dan itu termasuk apa? Termasuk kesempatan. Nah, ini makanya dibahas hati-hati dari hati. Ya, hati-hati dari hati maksudnya hati-hati tentang jantung kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan al-waswas, yaitu setan yang lagi nyerang dalam keadaan kita lalai, jauh dari Allah, diserang. Khannas kapan terjadi? Saat kita sibuk taat kepada Allah, setan juga nyerang. Nah, wa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Hati yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut adalah hati yang dijauhkan dari pasukan setan, iblis dan pasukannya. Dan mereka tidak bisa tinggal diam di hati atau jantung kita, enggak bisa berlama-lamaan. Kenapa? Karena kalau kita disibukkan dengan Allah, bagi mereka ini bukan media yang cocok. Kalau virus, bakteri, jamur suka dengan tubuh kita yang kondisinya dingin lembab. Kalau setan suka dengan kondisi jantung kita yang jauh dari dzikrullah. Hati yang jauh dari dzikrullah condongnya panas, ya, syahwatnya menggelora, ya, nafsunya menguasai dia. Makanya tak heran ketika orang marah, ya, denyut jantung bertambah. Ketika orang marah, pembuluh darah melebar. Ketika orang marah, matanya merah. Ketika orang marah, vena jugularis muncul, nongol. Ketika orang marah, tubuh dia jadi hangat. Kenapa? Memang kondisi dia jantungnya sedang panas dan ini sangat dikuasai syaitan. Syaitan suka hawa yang panas-panas. Mereka terbuat dari api dan suka media yang panas-panas. Makanya ketika sedang marah di antara bimbingannya untuk isti'adzah, ya, untuk berwudu, untuk salat, dan semua itu untuk mendinginkan, untuk mengusir mereka. Tatkala kita sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka enggak akan betah di dalam tubuh, di dalam jantung ini. Nah, sebagaimana Nabi telah mengingatkan,
Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, sesungguhnya setan lari dalam tubuh manusia dari anak Adam ini melalui pembuluh darahnya. Ketika marah, pembuluh darah lebar saat itu. Ya, dia dengan leluasanya menguasai manusia ini. Makanya tak heran di antara puasa itu adalah tameng, benteng. Makanya bagi mereka yang nggak mampu menikah, jomblo yang belum mampu menikah, ya, apa kata Nabi SAW? Fa'alaihi bisyam, hendaknya banyak puasa. Fa'inna lahu wija, karena puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Di antaranya dengan puasa pembuluh darah menyempitkan ruang gerak mereka. Nah, mengurangi syahwat. Kenapa? Ketika orang banyak makan, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Syafi'i, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia sebutkan ketika banyak makan saat itu akan menggerakkan yaitu syahwat dia. Ya, akan menggerakkan syahwat dia, makanya di antaranya dianjurkan untuk berpuasa. Fa kemudian rahimakumullah jami'an wa'lam anna mathalal qalbi kamathalil hisn. Ketahuilah di sini disebutkan, ya, beliau menyebutkan juga Ibnu Jauzi menyebutkan hampir dengan permisalan yang sama, bahwasanya hati kita atau jantung ini seperti istana dengan bentengnya. Ya. Wasyaitan adu yuridu ayyadkhula al-husn, dan setan itu adalah musuh, mereka ingin masuk benteng ini. Benteng kita bukan kulit kita, benteng kita bukan tangan kita dengan senjata kita, tapi benteng kita adalah jantung kita. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat ke-6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu bagi Anda semua itu adalah musuh, maka jadikanlah setan itu musuh Anda, sebenar-benarnya musuh. Di sini di antaranya menunjukkan Allah itu paling suka menjadikan manusia yang menjadikan setan sebagai musuh. Jangan jadikan teman, jangan jadikan setan sebagai teman, tapi jadikan musuh. Mereka selalu mengincar hati atau jantung kita. Wa yamlikuhu wa yastawli alaih. Dia ingin apa? Ingin menguasai jantung ini dan ingin menjajahnya. Ya, wala yumkin hifdzul al-hisn illa bihirasati abwabih. Enggak mungkin benteng ini bisa dijaga kecuali dengan apa? Dengan para penjaga-penjaga pintunya. Benteng pasti punya pintu. Ya, benteng pasti ada pintunya untuk masuk dan pintu keluar. Nah, dan mereka sangat pintar, iblis dan pasukannya. Mereka mencari di pintu tersebut pasti ada celah lubang. Untuk apa? Untuk ngintip. Ngintip apa? Ngintip penjaganya lagi lalai apa enggak. Penjaganya siapa? Ketaatan kita. Kalau kita taat sama Allah, maka penjaga ini akan semakin apa? Semakin kuat, matanya melek, ya, betul-betul dalam keadaan fit. Tapi kalau kita banyak berbuat maksiat, penjaga-penjaga benteng ini akan lemah. Diintip sama iblis dan pasukannya. Dan di luar benteng ada menara-menara. Di luar menara ada kaca-kaca. Kalau zaman sekarang katakan CCTV. Kaca ini untuk melihat bagaimana kondisi musuh di luar. Dan iblis dan pasukannya menghembuskan dukhon, menghembuskan asap biar kaca-kaca tadi menjadi gelap. Sehingga orang yang di dalam benteng dari pasukan ini tidak melihat apa yang terjadi di luar benteng. Itu ialah yang dinamakan syubhat dari mereka, syaitan. Dibikin kita gelap, namanya syubhat, sesuatu yang rancu, yang gak jelas. Kemudian ketika mereka mengintip, tatkala penjaga benteng ini lalai, tatkala kita sedang jauh dari zikrullah, maka si penjaga benteng lalai, maka saat itu mereka masuk dari lubang ini dan kemudian menyerang benteng ini. Fa ini rahman wa rahmukumullah jami'an. Dimisalkan sebagaimana benteng. Kemudian pintu yang paling besar dari masuknya setan, iblis dan pasukannya ini adalah pintu al-hasad wal hirs. Pintu hasad, iri dengki. Dan hirs apa? Al-hirs al-madmum. Keinginan kuat untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Dan hasad maknanya adalah
iradatu zawalin ni'am 'anil ghair. Yaitu keinginan untuk nikmat yang ada di saudaranya itu sirna. Dia nggak pengen saudaranya dapat nikmat. Ya, pengennya si fulan ya Allah kok jadi kaya. Aku lebih senang fulan seperti dulu miskin kayak aku. Nasallahu afiyah. Ngelihat temennya sukses nggak nyaman. Kemudian dia pengen nikmat itu pindah kepada dia. Nah, wa subhanallah ini ciri-ciri apa? Orang yang tauhidnya lemah. Kenapa hasad terjadi? Karena dia nggak ridha dengan fi'lullah. Nggak ridha dengan masyiatullah. Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah inginkan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Nah, dan itu adalah apa? Keutamaan yang Allah berikan bagi yang Allah inginkan. Ini menunjukkan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Allah inginkan kepada siapa dan dia hasad. Ya, makanya penting menuntut ilmu itu penting. Biar hati kita dijauhkan dari apa? Penyakit-penyakit hati. Ya, semakin kuat tauhidnya, tidak ngefek itu hasad-hasad. Bisikan-bisikan syaitan. Min syarri hasidin idza hasad. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan tukang hasad. Tukang hasad kalau nggak ingat hasadnya masih mending. Tukang hasad kalau lagi ingat hasadnya itu sangat bahaya. Nah, wa ini rahimani wa rahmakumullah jami'an. Penyakit hasad ini penyakit yang sangat bahaya. Hasad ini sebelum dia mencelakakan orang lain, hasad ini akan membakar diri dia sendiri. Akan membunuh diri dia sendiri. Makanya yang namanya hasad jangan dipelihara. Ya, yang namanya hasad cepat disirnakan dari tubuh kita, dari hati kita yang berupa jantung ini. Ini hasad ini bapaknya hasad siapa? Iblis laknatullah alaih. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Adam, maka iblis ya dia apa? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena hasad. Hasad kenapa? Karena kias batilnya dia. Dia menganggap sebagaimana disebutkan Allah khalaqtani min nar. Dia berhujjah. Membantah Allah, nggak punya akhlak nih iblis. Ya, khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api ya Allah. Wa khalaqtahu min tin. Dan kamu ciptakan Adam dari tanah. Kenapa api disuruh sujud kepada tanah? Ini kias batil. Iblis mengira bahwasannya api itu lebih baik daripada tanah. Dibantah oleh Ibnu Qayyim dengan 1000 bantahan. Bahwasanya tanah itu tidak lebih baik daripada api. Api bisa membakar, bisa membahayakan di sekitarnya. Api bisa membunuh dirinya sendiri. Sedangkan tanah bisa menghidupkan dengan perantara Allah. Biji-bijian ditanam langsung tumbuh. Dia mendinginkan, dia banyak menampung air. Banyak sekali manfaatnya. Nah, ini rahimahullah jami'an. Kias batil. Korban hasad. Bapaknya hasad itu iblis dan korbannya diantaranya ya akhirnya dengan hasatan dia makanya dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, dengan kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan semua mereka ya Allah. Ya, kecuali hambamu yang kau pilih ya Allah. Yang kau tolong ya Allah, ya yang kau pilih dari hamba-hambamu ini yang saleh ya Allah, ya yang mereka juga orang-orang yang ikhlas, ya. Ini rahimahumullah jami'an. Akhirnya sampai yang diganggu iblis pertama kali, ya siapa kira-kira yang imannya lebih lemah, laki atau wanita? Wanita. Makanya Hawa diganggu oleh iblis untuk kemudian iblis bisa mengikuti syahwatnya Hawa alaihimassalam. Dan kemudian yang menjadikan sebab dengan perantara sebab ini dan semua atas takdir Allah, oleh karena itulah mereka dikeluarkan dari darul qarar. Ya, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala diturunkan sampai ke dunia. Gara-gara apa? Gara-gara wanita. Gara-gara apa? Gara-gara perut. Nah, ini jebakan-jebakan iblis. Tuh, pintar. Dari mana dia masuk? Nabi Adam alaihissalam dijebak
oleh iblis laknatullah alaih. Kemudian yang jadi korban berikutnya, ya orang yang menjadikan orang pembuat kriminal pertama, pembunuh pertama, yaitu siapa? Siapa? Qabil. Dia yang akhirnya membunuh Habil. Kenapa? Bisikan iblis laknatullah alaih. Adzan? Taib. Kita lanjut setelah adzan atau setelah isya? Isya dulu. Isya dulu baru lanjut. Taib. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Setelah kita mendengar wasiat dari buku Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, dari pintu yang pertama, celah yang akan dimanfaatkan iblis dan pasukannya untuk menyerang kita adalah dari sisi hasad. Dari sisi hasad. Dan yang kedua, yang berikutnya, yang akan dijadikan jantung kita ini diserang oleh mereka, dikuasai, adalah al-ghadab wa syahwah wal hiddah. Fa innal ghadab ghaulal aql wa idza dha'afa jundul aql hajama hina idzin syaitan fala'iba bil insan. Sebagaimana disebutkan bahwasanya yang kedua ini, ya benteng kita berupa jantung kita ini, termasuk berikutnya jadi sasaran mereka, kapan benteng ini terbuka dengan lebar untuk diserang, adalah dari pintu marah. Pintu kemarahan, pintu syahwat, wal hiddah, yaitu apa? Betul-betul cepat marah, gampang marah, makanya hati-hati. Kalau Anda melihat diri Anda, insan yang gampang marah, koreksi. Diri Anda bisa jadi apa? Diserang atau dijadikan sasaran dari serangan mereka. Karena amarah itu adalah termasuk ghaulul aql, ya, yaitu apa? Yang diambil akal ini dalam keadaan dia celaka tapi dia nggak kerasa, dia nggak tahu. Nah, dan kalau pasukan akal ini lemah, maka saat itu setan akan menyerang manusia. Berapa banyak orang yang kesurupan, berapa banyak orang yang kena kanker, orang yang menderita masalah tiroid, orang yang punya masalah bipolar, orang masalah psikosomatik, ini apa? Nih sumbernya ini. Dengan bahasa-bahasa medis yang keren-keren, ujungnya ternyata nih ada perannya mereka, setan. Nah, sangat simpel sekali. Dan pintu berikutnya yang akan dijadikan serangan oleh syaitan adalah yaitu pintu hubbut tazyin fil manzil wal thiyab wal athath fala yazalu yad'u ila imaratid dar wa tazyini suqufiha wa hitaniha wa tazayyun bil thiyab wal athath fayakhsur al insan tulu umrih fi dzalik. Ini jebakan, subhanallah, banyak diserang atau dipasang jebakan ini kepada kaum ibu-ibu rumah tangga. Maklum kaum laki-laki itu mereka yang kerja. Dan tabiatnya, ya tabiatnya wanita itu di rumah. Mereka di rumah. Dan hukum asalnya demikian, wanita di rumah. Waqarna fi buyutikun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya Anda kaum wanita ya iltizam dan luzum di rumah Anda, jangan banyak keluar. Itu hukum asalnya, kecuali juga diperlukan. Nah, apa jebakan berikutnya ini, ketiga ini,
Dari pintu apa? Yaitu dibuat seseorang itu, mau laki mau wanita, mengindah-indahkan rumahnya. Membagus-baguskan rumahnya, pakaiannya dan perabotnya. Dan senantiasa dia ingin terus mengajak kepada apa? Imaratud dar. Dibikin rumah ini kayak apa? Udah kayak istana kerajaan yang mewah. Nah, wah sakafnya, atapnya diindah-indahin atapnya. Juga dinding-dindingnya. Apalagi kalau sudah ibu-ibu ada dikasih me time malam hari ngelihat IG, sudah ngelihat rumahnya orang. Ngelihat proyeknya kontraktor, udah. Ya. Di balik ya hobinya ibu-ibu, di balik impian ibu-ibu, ya, di balik planning ibu-ibu, akhirnya apa? Dia pengen rumah dia seperti di IG, Instagram. Pengen seperti ini dan itu. Belum lagi si ibu-ibu, Masya Allah, sebagian mereka ingin apa? Menjadikan wajah mereka sangat indah. Kenapa? Karena lagi-lagi lihat medsos. Apalagi ngelihat drakor. Ya, pengen wajahnya putih, berkilau, disuntik serum. Kalau siang pakai sunblock, kalau malam pakai serum lah. Ya, hati-hati, kasihan suami Anda. Suami Anda kerja dari subuh, pulang malam. Di balik istri yang glowing, ada suami gulung kuming. Wallah mereka capek wallah. Ya, aku pengen punya mobil inilah yang harganya 1 M. Aku pengen dinding rumah ini, kamar mandi kalau bisa ada bathtub ya. Kamar mandi dibikin bathtub. Ngapain kamar mandi lama-lama di bathtub? Tempat tinggalnya setan ya. Subhanallah. Kalau pengen bathtub sekali-kali Anda keluar sama suami ke hotel, udah. Ya, di rumah nggak usah diindah-indahin. Ya, jadikan apa? Dunia itu kaljisr kata para ulama. Jadikan rumah itu seperti jembatan. Namanya jembatan, jangan bikin tenda di atas jembatan. Ditubruk mobil yang lain. Jangan bikin rumah bermegah-megahan di atas jembatan, percuma, diusir nanti. Ya, nah, ini menunjukkan dunia itu hanya tempat lewat. Sudah ala kadar saja. Ya, makanya penting. Yang ngaji itu jangan suami aja, ibu-ibu diajak ngaji. Ya, diajak kajian. Semakin ibu-ibu ya, karena mereka di rumah dan tantangannya fitnahnya berat. HP ini subhanallah ajaib nih. Semakin mereka dekat dengan dunia, jauh dari ilmu agama, subhanallah. Ya. Apa? Sekali lagi mereka yang banyak dijebak oleh iblis. Karena mereka ini haid dan nifas. Karena mereka ini imannya lebih lemah dan seterusnya. Nah, sedangkan banyak kaum laki-laki jadi preman. Banyak kaum laki-laki jadi koruptor. Banyak kaum laki-laki harus pinjam apa? Dari uang riba. Ujungnya kenapa? Karena tuntutan sang istri. Hati-hati. Nah, ini harus disadarkan. Semuanya termasuk apa? Hubbut tazyin. Banyak indah-indah. Aduh, keramik dapur pengen diganti ya, dibobol lagi. Nah, wah saya pengen ini itu. Ya Allah gak ada habis-habisnya. Nah, wallah gak ada habis-habisnya. Biar uang itu berlalu lewat gitu saja. Gak usah disimpan nanti ujung-ujungnya untuk ini, untuk itu kebanyakan. Sudah ala kadar. Nah, sekali lagi ya ini termasuk jebakan syaitan untuk menyerang hati. Hati-hati. Berarti wanita-wanita yang sudah hubbut tazyin, banyak ingin mengindahkan ini dan itu, akan masuk celahnya setan enggak tadi? Berarti banyakin Anda untuk banyak baca Al-Quran, ruqyah mandiri, ya, ikutin kajian-kajian, keluar ke tempat majelis ilmu, tak mengapa. Atau ikuti kajian-kajian yang via online pun yang diikat. Kajian tersebut dengan ujian-ujian. Ya, hati-hati sekali lagi ini pintu masuk setan yang gak dirasakan oleh kaum wanita. Ya, sehingga subhanallah suami yang susah payah, ya akhirnya apa? Habis uang untuk apa? Hubbut tazyin. Sedangkan tabiatnya suami apa? Iya. Mas aku mau ini? Iya. Sulit dia mengatakan jangan dek.
uang ini untuk yang lain aja. Susah, kenapa? Dia bikin istri bahagia. Diiyakan semua sama suami. Suami gak minta macam-macam. Minta satu aja udah susahnya, susah payah. Dia aku mau nambah lagi boleh gak? Aku gak akan boleh. Kalau istri minta apa? Dikasih semuanya. Ya, subhanallah. Wah ini jebakan-jebakan lagi. Demi Allah. Ya, itu apa kalau bisa hati ditundukkan tuh ajib. Ini berarti bisa menundukkan syahwat nafsu dia. Nah, wah ini dunia dan dunianya. Ujung-ujungnya takut poligami apa? Takut uangnya dibagi. Wallah demi Allah. Ujung-ujungnya harta. Kenapa nolak poligami? Takut cinta itu terbagi. Dusta. Ajib. Rasulullah SAW ternyata ketika nikah punya 9 istri. Gak lupa sama istri yang pertama. Disebut terus namanya Khadijah. Hati-hati tundukkan syahwat. Wallah ajib ini apa jebakan yang paling marah. Kalau ini dibahas ibu-ibu gak datang berikutnya kajian. Gak usah dibahas. Subhanallah hanya apa? Ingat hati-hati syariat ya syariat. Hubbut tazyin hati-hati jangan berlebihan. Silahkan Anda punya kamar, rumah, fisik ini dan itu. Tapi hati-hati. Kalau sudah Anda ngerasa ngelihat ini mau dibangun lagi lah. Dirombak lagi lah. Kemudian Masya Allah pakaian harusnya seperti ini. Muka saya harus gini. Ya, alis harus dicukur, diganti. Ya, subhanallah. Dan lain sebagainya hati-hati. Ruqyah diri Anda. Hubbut tazyin termasuk apa? Pintu masuknya celah setan. Sebagaimana tadi istana dengan pintu gerbangnya. Dengan benteng-bentengnya. Sudah penjaganya sudah lemah akan diserang. Yang berikutnya. Wa min abwabih, yang berikutnya yang keberapa sekarang? Keempat. Adalah apa? Asyaba', dibikin kenyang. Orang yang makan lahap, makan terus, makannya banyak kenyang, perlu juga diruqyah loh. Ya. Perlu diruqyah. Kenapa? Ternyata pintu masuk syaitan juga ada, salah satunya dari sini pintu masuknya mereka. Ya, fa innahu yuqawwi asyahwah. Karena banyak makan menguatkan syahwat. Banyak makan berbanding lurus dengan syahwat yang tinggi. Semakin banyak makan, syahwat semakin tinggi. Wa yushghilu at-ta'ah dan dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis makan kenyang, sendawa-sendawa, ya, sendawa ada dua. Sendawa medis sama sendawa non medis. Hati-hati. Nah, subhanallah apa? Akhirnya sholat gak nyaman, gak khusyuk. Ketika sendawa baunya ganggu orang lain. Ya, mau Masya Allah sujud perutnya nekuk-nekuk susah. Ya, kakinya susah. Nah, sholat harus pakai kursi dan lain sebagainya. Hati-hati. Fakatailah bahwasannya disebutkan ya anna min a'zami muhlikat libni Adam syahwatul batan fiha ukhrija Adam alaihissalam wa Hawa min daril qarar ila daril dhul wal iftiqar. Nah, disebutkan bahwasanya ya yang paling besar yang mencelakakan bagi anak Adam yaitu syahwat. Syahwat apa? Syahwat perut. Dan sesungguhnya Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena apa? Ini karena buah ini. Syahwat perut. Dan apa? Mengikuti apa yang diinginkan dari wanita. Nah, ini diantaranya rahimakumullah sebagai apa? Bahan tadabbur bagi kita, bagi kaum pria ataupun kaum wanita. Nah, wa minha yang berikutnya at-tama' fin nas. Fa innahu man tama'a fi syakhs balagha bits-sana' alaihi bima laysa fihi wa dahanahu wa lam ya'murhu bil ma'ruf wa lam yanhahu 'anil munkar. Yang berikutnya, hati-hati dengan apa? Bahwasannya orang yang terlalu cinta berlebihan kepada saudaranya. Banyak memuji saudaranya berlebihan. Ya, dielulukan, wow fulan Masya Allah soleh. Kalau fulan ini udah datang, ya Allah jamaahnya yang hadir banyak. Kalau fulan ini datang, subhanallah, dia sembuh dari penyakit ini dah. Ini apa? Berlebih-lebihan, gulu. Ya, akhirnya apa? Gak bisa ditegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Makanya disebutkan para ulama,
Ya at-ta'assub al-asabiyah tu'mal al-basirah al-basar wal-basirah. Bahwasanya orang yang fanatik, kenapa? Kalau kita sudah cinta berlebihan kepada ustadz, cinta berlebihan kepada seorang yang kita idam-idamkan, akhirnya apa? Al-asabiyah tu'ma al-basar wal-basirah. Membutakan mata kita, membutakan jantung kita dari ilmu ini. Masa sih si Ustadz Fulan salah? Ustadz ini kalau ngomong udah bener terus. Nggak mungkin salah dah. Nah, kalau sudah ada yang nasihatin, ada kesalahan pada dia, akhirnya apa? Dia nangis, ikut nangis. Apa kaitannya ente sama Ustadz? Kenapa nangis dinasihati? Ustadznya dinasihatin, ente yang nangis. Kok bisa? Karena aku sudah ngefans sama Ustadz itu. Nah, subhanallah ini. Kalau sudah fanatik berlebihan, akhirnya membutakan ilmu. Membutakan mata hati dia. Wah ini apa? Ini perlu diruqyah juga nih. Ya, hati ini sudah diserang oleh iblis dan pasukannya. Yang berikutnya, ya, yang diserang juga dari pintu apa? Al-ajalah wa tarku at-tathabbut. Ya, tergesa-gesa. Dan apa? Dan meninggalkan apa? Perkara tabayyun, tathabbut. Ya, kalau ada si fulan ngomong, si fulan gini. Iya, anak tahu itu. Dulu kayak pernah kayak gitu juga. Bener dah ini dah. Hati-hati, ajalah. Ajalah, tergesa-gesa adalah sifat dari syaitan. Ya, makanya kalau dengar berita jangan langsung diiyakan. Ketika dengar berita diteliti dulu beritanya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dalam muqaddimahnya, kafa bil mar'i kadziban ayyahditha bikulli ma sami'. Bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan dia itu berdusta. Ketika apa? Dia berbicara dengan apa yang dia dengar. Baru dengar, belum dikoreksi kebenarannya. Sudah disampaikan. Jadi corong-corong penebar kedustaan. Ya, maka cukup dia dikatakan sebagai pendusta. Kenapa? Karena belum klarifikasi. Ya. Wah, pintu dari ini kalau kita termasuk orang-orang seperti ini, hati-hati. Hati kita ini berarti hati yang bermasalah. Terburu-buru. Ya, terburu-buru dengar aib seorang diiyakan terus. Ya. Subhanallah. Juga rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan kabar. Orang fasik membawa kabar, fatabayyanu, tabayun dulu, klarifikasi dahulu, ya. Khawatir kalau kita enggak klarifikasi, kita sebarkan, akhirnya apa? Kaum itu kena fitnahan kita. Karena apa? Kebodohan kita belum klarifikasi. Akhirnya apa? Gara-gara perbuatan kita jadinya apa? Kita orang-orang nyesel nanti. Ya, gara-gara omongan ini akhirnya terjadi pertikaian. Gara-gara omongan ini akhirnya pisah suami istri. Gara-gara omongan ini akhirnya apa? Persaudaraan hilang. Akhirnya kita jadi, gara-gara kita jadi nyesel kita. Nyesel dunia wal akhirah. Ya, makanya jangan jadi orang yang suka komen. Ya, ada orang komen ke saudaranya. Kamu pulang kampung berapa tahun sekali sih? Ya, setahun berapa kali? Oh, aku setahun bisanya cuma 3 kali. Ya Allah, harusnya setiap bulan kamu gini. Padahal orang tuanya gak ada masalah ya. Dia nelpon orang tuanya, Pak, saya dengar anak bapak pulang cuma 3 kali ya. Ya, kok harusnya sebulan sekali Pak, jangan 3 kali Pak. Gak bagus, ini namanya anak kok. Padahal sebelumnya bapaknya gak ada masalah, ibunya gak ada masalah. Gara-gara provokasi dia, telepon ke anaknya, nak kamu bakal durhaka kalau gak pulang sebulan sekali. Padahal dia lagi ada pekerjaan, belum bisa pulang ya setiap bulan. Wah subhanallah, dia nyebarin racun. Ya, makanya hati-hati dari apa komenan kita sendiri. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Jangan juga gampang buruk sangka. Kalau ada apa-apa, ya akhi mungkin itu lagi apa ya, dia lagi khilaf. Udah dah, jangan usah dibahas lebih-lebih lah, cukup. Khawatir kita ghibah. Mungkin dia sedang khilaf, maklum namanya manusia, kullu bani Adam khata'. Biar apa? Orang yang nyebarin fitnah, hatinya biar dingin.
dinasihati dengan firman Allah dan hadis Nabi SAW. Allah sudah mengingatkan juga, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Coba, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh Anda banyak buruk sangka, banyak asumsi. Ya, banyak asumsi. Kenapa? Karena kebanyakan dhon, kebanyakan asumsi itu apa? Banyaknya dosa, banyaknya salah. Maka apa? Jangan banyak berasumsi. Kemudian yang berikutnya, Nabi juga mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Kata Nabi, hati-hati Anda semua, jangan banyak berasumsi, jangan banyak buruk sangka, karena buruk sangka termasuk ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini nasihat untuk kita semua. Enggak menjamin diri kita itu bebas dari buruk sangka. Pasti kita pernah ngalami. Dan hendaknya kita sering-sering taubat, bertobat kepada Allah setiap hari. Ya, karena taubat ada dua, taubatun amma wa taubatun khasah. Taubatun amma, taubat dari semua dosa. Taubatun khasah dari salah satu dosa besar, ya, yang sudah terjatuh padanya. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu hubbul mal, ya, cinta dengan harta, ya, cinta dengan harta. Sama orang yang kelebihan cinta dengan harta atau bakhil, syuh. Apa bedanya syuh sama batil? Sama bakhil? Kalau bakhil mengkikir. Kalau syuh yaitu syiddatul bukhul. Bakhilnya keblinger. Ya, ini syuh, ya. Ada orang mau berinfak aja dilarang, padahal bukan uang dia nggak ngeluarin dari sakunya. Kamu jangan infak sama itulah. Urusan dia mau infak masih dilarang. Ya, fa subhanallah, hubbul mal, ya, atau hubbud dunya, cinta harta, fa ini termasuk juga akan merusak hati. Akan merusak hati. Fa coba Allah Subhanahu wa taala berfirman, memisalkan kondisi mereka orang munafik, wa yaqbiduna aydiyahum. Ya, ini sebagai permisalan bukhul. Apa itu yaqbiduna aydiyahum? Yaqbidun itu gini. Yaqbiduna aydiyahum, ini duitnya digenggam, ditarik, jadi nggak diinfakkan, dipegang terus tuh duit. Mau nginfakkan tuh susah, mau ngasih hadiah susah, mau saling neraktir susah. Ya, nah, akhirnya termasuk orang yang susah infak. Mau infak sudah mikir apa? Mikir melarat. Mau infak jatahnya berkurang. Ya, mau infak sudah ditakut-takutin sama syaitan. Sebagaimana Allah telah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menjanjikan di hadapan Anda, di hadapan mata Anda dengan kefakiran. Ya, dengan kefakiran. Dan dia Dia memerintahkan kepada Anda dengan perbuatan keji. Mau infak mikir berlipat-lipat. Siapa yang bikin? Setan. Ya, dibisikkan, akal dipengaruhi, jantung dipengaruhi. Akhirnya mau infak gak jadi. Mau nraktir temennya gak jadi. Si fulan kaya gak usah ditraktir. Gak usah mikir kaya, ini traktir perbuatan baik. Gak harus orang miskin yang ditraktir. Nah, si fulan kan gini gitu, kan sudah mampu. Udah kalau infak ya infak. Ya, infak sedekah. Tunjukkan jadilah orang yang suka memberi. Jangan jadi orang yang suka diberi. Kalau diberi, ya Allah pengennya diberi. Semua orang beri sama kita. Enggak, jadi orang suka memberi. Ya, jadi orang yang mulia, karim. Nah, fa ini rahmin wa rahmakumullah, jamin. Hati-hati kalau sudah cinta harta, hati-hati. Ibu-ibu juga hati-hati, subhanallah. Sering Rasulullah nasihatin ibu-ibu, subhanallah. Kenapa? Pintunya itu ibu-ibu. Berapa banyak kaum laki-laki kerja, uangnya dikasihin siapa? Ibu-ibu enggak? Kasih ibu-ibu. Yang naasnya, ATM-nya bapak dipegang ibu-ibu semua. Wallah ini bapak enggak punya wibawa nanti. Mau neraktir temen, chatting ibu. Bun, tolong kirimin duit bun. Aku mau neraktir temen. Ya Rob, mau berbuat baik, chatting ke istrinya. Nah, laki-laki itu rejal. Rejal itu Nih, mau traktir rebutan sama temen. Nih, mau rebutan sama temen bingung. Ya Allah, tadi tak kasihkan semua uangnya sama istriku.
Iya, ya subhanallah, nggak punya wibawa. Laki-laki itu punya wibawa. Kalau keluar ngajak istrinya, Anda yang traktir. Jangan dompet istrinya. Bun, pinjam dompetnya. Ya uangku sama kamu semua. Ini mau traktir kamu ini. Traktir sama duit dompet istrinya sendiri. Nggak punya wibawa. Kasih duit istri sekian, Anda berikutnya juga pegang duit. Harus pegang duit. Ya, harus pegang duit. Demikian rahmatullah jami'an. Jangan sampai kalau sudah istri hubbul mal, hati-hati. Suami akan dipengaruhi dengan hubbul mal. Dan fitrahnya kaum wanita, kalau wanita sudah dikasih duit, ya jangan harap keluar dari dompet dia. Makanya kalau Anda mau ngeluarin duit, ngasih duit kepada istri, kasih duit istri, Anda simpen duluan. Ya, kalau sudah masuk ke sana semua, keluarnya susah. Nah, kenapa? Fitrah. Fitrahnya wanita itu apa? Dengan dunia. Ya, dengan dunia. Makanya apa? Ada sebagian juga nggak mutlak juga wanita seperti ini. Tapi apa? Disinilah setan masuk nyerang rumah melalui siapa? Kaum wanita. Sebagai apa? Peringatan. Ya, inna fit tarikh ibratan wa idhatan. Dalam sejarah itu ada nasihat, ada wasiat, ada pelajaran. Kenapa Adam alaihissalam sampai keluar dari surga? Gara-gara siapa? Wanita. Ya, iblis mengganggu wanita. Ya, kemudian gara-gara apa? Gara-gara perut. Ya, gara-gara buah ini. Dan itu semua dilakukan apa? Demi wanita. Ya, maka ini pelajaran dari bapak kita dan ibu kita, Adam alaihissalam dan Hawa. Bukan berarti celaan, tapi apa? Pelajaran. Dan manusia, wanita ini dicipta dari apa? Dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Adapun setelah itu diciptakan dari apa manusia? Khuliqa min ma'in dafiq, khuliqa min ma'in mahin. Ya, dicipta dari air yang hina, dari air yang memancar. Awalnya dari tanah. Nah, fa ini rahmatullah. Dan wanita itu apa? Diambil dari tulang rusuk, bengkok. Namanya bengkok, jangan dipaksa lurus. Kalau Anda dapat istri Anda yang bengkok, jangan dipaksakan lurus. Kenapa? Kata Nabi, idza aqamtaha kasartaha. Kalau Anda paksa istri Anda yang dari tulang rusuk bengkok ini diluruskan, Anda akan mematahkannya. Dan patahnya itu adalah perceraian. Jadi memang sudah selesai. Anda nggak usah mengharapkan istri yang sempurna. Nggak akan ada ceritanya. Ya, paling mendekati sempurna. Nggak akan ada sempurna nggak ada. Maka itu harus pintar-pintar memaklumi. Ya, memaklumi istri kita. Anda menikmati apa yang ada pada istri Anda dalam keadaan Anda harus menerima kekurangannya. Sebaliknya bukan berarti demikian juga mutlak, bukan. Sebaliknya ada yang wanita lebih baik daripada kaum pria, suami. Ya, justru wanita ini yang menyebabkan suami ini hijrah. Suami selalu dinasehatin. Nah, ini apa? Al-haq datang dari siapa saja. Rahmatullah jami'an. Berikutnya, berarti setan nyerang dari pintu gerbang tadi terbuka dari sisi apa? Bukhul, kikir, pelit. Hati-hati, kalau kita merasa kikir, pelit, ruqyah diri kita. Ingat sama Allah, lawan terus untuk banyak infak dan sedekah. Sampai tangan kanannya kalau infak sedekah, biarkan tangan kiri gak tahu. Nah, hati-hati, iblis punya jebakan. Ya, iblis punya jebakan sebagaimana disebutkan kalkis mafkuk, seperti tas belanja yang bolong. Anda belanja, beli beras, taruh di tas, dibolongin sama iblis, sama pasukannya. Anda belanja, beli emas, dibolongin dari bawah, hilang tuh emas. Anda belanja gula, dibolongin tasnya dari bawah. Pulang ke rumah sudah gak ada apa-apa. Contoh, kita infak sedekah sampai tangan kanan kalau infak sedekah, tangan kirinya gak tahu. Tapi iblis pinter, ditunggu sampai kapan bibirnya ember bocor. Tuh subhanallah si fulan. Dulu saya bantu dari miskin sampai sukses. Sekarang berani nusuk saya dari belakang. Gak tahu diri itu. Padahal sudah saya keluarin uang sekian rupiah. Tuh bocor kan. Padahal udah 10 tahun disimpan-simpan. Bocor juga. Nih kisnya mafkuk. Oh acara masjid, setiap acara masjid. Nih kacang hijau. Ana nih. Sudah 1 tahun saya diem. Sekarang Ana baru bilang. Kenapa? Karena fitnah kalau gak dijelasin. No ember bocor lagi. Oh ini kata para ulama, ditutup pintu riya dari pintu sini, aku sudah tutup. Tapi iblis pinter, dibuka pintu yang lain, aku tutup lagi. Ini padahal ulama.
ulama salaf, pendahulu. Apalagi kita orang, ya lebih ngeri lagi. Masya Allah, ada tamu datang dari jauh. Dari Cibinong datang ke Cipinang Muara nih. Datang. Dijamu, Masya Allah, jamuannya ajib. Jamuannya ajib. Wah, keluar semua buah-buahan. Ya, kurma sama timunnya keluar. Nah, sate kambing sama sayur saladnya keluar, ajib. Setelah bertamu, tamunya pulang. Aneh tahu si fulan tuh, dulu sebelum hijrah kacau dia. Ya, padahal udah ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Dengan hadis ini tuan rumah, ajib. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Dimuliakan. Setelah tamunya pulang ngomong sama istri, Bu, tahu nggak sih itu Bu, tamu tadi Bu? Jejaknya dulu kelam, gelap. Dia suka ngerum dulu. Ya, dia suka mabuk dulu. Dia suka gonceng wanita ganti-ganti. Nasallallahu alaihi. Untung padahal tujuannya jelek-jelekin dia, hilang tuh amalan, bocor lagi. Subhanallah. Ada yang sholat malam. Sholat malam itu dari jam 2 malam. Seumur-umur dari jam 2 malam. Biasanya sholat malam 5 menit sebelum adzan. Baru sekali sholat malam jam 2. Syuf, tadi malam aneh sholat malam. Dengar di atas atap suara burung gagak. Padahal gak ada kaitannya sama burung gagak dengan tanda-tanda apa. Ya sholat malam jam 2 dengar burung gagak. Padahal ini tatoyur. Sudah tatoyur tambahi lagi riya. Bocor lagi amalannya. Sholat malam biasa 5 menit sebelum adzan. Baru jam 2 malam sudah bocor. Nah hati-hati. Wah ini jebakan-jebakan iblis laknatullah alaih. Kemudian yang berikutnya akan dimasuki, hati kita akan diserang. Apa? Hamlul awam ala ta'assub fil madhahib. Hati-hati fanatik dengan madhab. Fanatik, tadi fanatik dengan guru. Fanatik dengan ustadz, fanatik dengan syekh. Hati-hati. Itu akan apa? Tu'mal basar wal basirah. Menutup mata dan mata hati kita. Ilmu kita ketutup. Kalau saatnya ustadz itu salah, dibenerin, dia marah. Ini ustadzku, beraninya kamu nyalahkan ustadzku. Apa? Kalau salah ya salah, ikut salahkan. Kalau salah ya udah salah. Ya. Berikutnya fanatik dengan madhab. Madhab saya Syafi'i. Ya, nggak menerima madhab apapun. Nah ini kebencian mulai dibukalah pintu atau yang tadi namanya apa, benteng yang berupa jantung ini dibuka pintu gerbangnya, dibiarkan iblis dan pasukannya dipersilahkan untuk masuk dan menguasai jantung dia. Ketika ada madhab yang lain masuk, wah ini apa madhab Ahmad ini? Madhab Ahmad cocoknya hanya di Saudi, gak cocok di negeri kita. Madhab kita ya Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i coba kalau ditanya, ya Imam madhab kamu apa? Masa Imam Syafi'i bilang, madhabku ya Syafi'i. Kan gak mungkin. Imam Ahmad madhab Imam Syafi'i madhabnya ya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah ketika ditanya, idza sa'alta an madhabi, kalau kalian tanya madhab saya, apa kata mereka para ulama madhab ini? Qul, katakan, idza sahal hadits fa huwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhab saya. Syuf, Imam Ahmad nerima hadisnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nerima hadis yang dibawa Imam Ahmad selama hadis itu sahih. Begitu pula Abu Hanifah, begitu pula Imam Malik, begitu pula Ibnu Sirin dan madhab yang lainnya. Madhab bukan hanya 4, banyak. Ya, yang naik ke permukaan cuma 4. Dan para imam sendiri gak mengajarkan kepada muridnya fanatik. Sampai kata Imam Syafi'i, idza wajadtum qawli yukhalifu al-Qur'an wa sunnah fadrib ilal haid. Kalau kalian dapatkan ucapanku menyelisih Al-Quran Sunnah, lempar ke dinding. Ini Imam Syafi'i. Ya, mau fanatik mau dibikin apa fanatik? Kalau kita fanatik akan menjadi orang yang gampang diadu domba. Enggak, saya madhab Syafi'i. Kamu Ahmad jangan datang ke masjid ini. Kenapa? Karena kamu gak pakai kunut. Jangan sholat di masjid saya. Syuf, dikungkung, dicampur seperti kata dalam tempurung. Coba kalau kita terbuka, kalau ada hadis yang sahih, itulah madhab saya. Semua, mau Anda Syafi'i, mau Anda Ahmadi, mau Anda Maliki, mau Anda Hanafi, mau Anda yang lainnya, silahkan ahlan wa sahlan di masjid kami.
Ya, selama hadis yang sahih, kita saling menerima hadis yang sahih. Selesai, terbuka. Orang yang gampang bikin partai, orang gampang bikin madhab, orang gampang bikin golongan adalah orang yang gampang dipecah belah. Ya, subhanallah. Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan berbangga dengan golongannya. Hati-hati, subhanallah. Wah, ini kalau kita pelajari kayak gini, ya Allah, umat Islam bersatu dah. Nah, enggak banyak cekcok, hanya masalah fikih cekcok. Nah, nas'allahu alaihi. Semoga Allah persatukan kaum muslimin. Kemudian berikutnya yaitu hamlul awam ala tafkir fi dzatillahi ta'ala wa sifatih. Banyak orang awam yang mikir tentang sifat Allah, zat Allah. Sifat Allah, zat Allah cukup apa yang datang dalam dalil. Selesai. Namurru kama ja'a bihi al-adillah. Cukup kalau datang dalil, sami'na wa ata'na. Kalau enggak dijelaskan, sudah selesai. Ya, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Enggak boleh ngomong tanpa ilmu. Ini ngomong masalah Allah enggak boleh tanpa ilmu. Ketika disebutkan hadis Allah turun ke langit dunia, apa kata mereka? Ini tidak masuk akal. Gimana Allah turun ke langit dunia? Kalau Allah turun ke langit dunia di Indonesia, Amerika kosong berarti arsnya. Coba, ya siapa yang nuntut ente untuk memasukkan akal ente? Ya, udah cukup sami'na wa ata'na. Allah enggak membebani Anda, wahai Anda yang bilang seperti ini. Allah enggak membebani Anda, sudah selesai, cukup, tutup. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kemudian mikir lagi, kalau Allah di atas arsnya, Allah nempel enggak? Ya, Allah nempel enggak? Kalau ngomong nempel, ini ucapan yang enggak punya adab. Berarti Allah punya organ yang untuk nempel enggak? Nah, coba lari kemana-mana. Nah, sampai mereka berani, ini ucapan mereka muncul. Ya, Allah kan mampu, maha mampu. Ya, bisa enggak Allah merubah dirinya jadi semut? Syuf. Terjerumus sampai seperti ini. Dan ini pintu-pintu masuknya iblis laknatullah alaih. Hendaknya dia bersyahadat lagi. Nah, ucapan-ucapan yang sangat membahayakan. Kemudian yang berikutnya su'udzon bil muslimin. Nah ini, buruk sangka dengan kaum muslimin. Ya. Makanya kedepankan baik sangka. Jangan kedepankan buruk sangka. Oh si fulan mungkin kasih udur lah, kasih 70 udur. Ya, mungkin lagi gini, mungkin lagi khilaf, mungkin lagi ini. Demikian, kalau kita baik sangka kepada dia, dia akan manusia dan dia akan baik sangka kepada kita. Akan banyak baik sangka juga kepada kita. Fa ini pintu-pintu syaitan jangan didatangi rahman wa rahmakumullah jami'an. Disebutkan beliau pula dalam kitab ini wa mathalu syaitan kamathalil kalb ja'i yaqrubu mink. Permisalan setan itu seperti permisalan apa? Seperti permisalan yaitu anjing kelaparan yang ingin dekati kepada Anda. Ya. Kalau apa? Fa illam yakun baina yadaik lahm wa khubz fa innahu yanzajir. Ya, kalau di tangan Anda enggak ada roti, enggak ada daging. Ya. Enggak ada roti, enggak ada daging. Kira-kira anjing ini mau deketi kita enggak? Enggak kan? Ya, paling teriak-teriak hanya ingin minta makanan. Ya, teriak-teriak ingin meminta makanan. Nah, kalau di tangan Anda itu ada daging, ada makanan, kira-kira anjing ini akan minta jatah enggak? Bahkan nyerang. Ya, demikian setan. Kalau di tangan kita disediakan umpan untuk seperti anjing akan makan yang ada di tangan kita dari makanan. Demikian, kalau setan melihat kita itu menyediakan umpan, membuka hati kita, jantung kita untuk mereka tinggal di tempat kita, tubuh kita, ya sudah. Ya, maka dia akan menyerang kita dan bahkan dijadikan tempat tinggal. Setan, ya kalau malam hari telinga kita ini dijadikan toilet. Dikencingin sama setan biar gak dengar suara adzan subuh. Ya, tahu-taunya sudah bangun dong lupus. Ya, fajar memanggilmu, bukan adzan sudah. Ya, subhanallah. Kenapa dikencingin sama setan? Dan hidung ini apa? Jadi tempat tidurnya setan. Ya, jadi tempat tidurnya
Syaitan. Wah, mereka punya makar. Makanya ketika kita masuk rumah, keluarga ada di dalam, bismillahi assalamualaikum. Kalau di rumah nggak ada siapapun, kita baru keluar sekeluarga, bismillahi assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Apa kata setan? Celaka. Malam ini nggak dapat tempat tinggal, malam ini nggak dapat makan malam. Tuh makarnya mereka. Rahimahumullah jami'an. Ini rahimahumullah juga disebutkan asyaitan kadzubab. Setan itu seperti lalat. Idza dubba fa'ab. Lalat kenapa dinamakan lalat? Karena lalat kalau diusir balik lagi. Sama setan. Kalau diusir balik lagi. Adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari terbirit-birit. Sampai buang angin, sampai permisi kentut. Dikerasin kentutnya biar gak dengar suara adzan. Hati-hati ya, antum kalau dengar suara adzan, keras-kerasan kentut, hati-hati. Ya. Nah, jangan nyamai syaitan, gak boleh. Nah, lari ke tempat-tempat yang jorok, ya. Kemudian apa? Ketika sudah adzan selesai, kaum muslimin menegakkan salat rawatib, balik lagi seperti dubab. Habis diusir, balik lagi. Kalau iqamah ditegakkan, lari lagi, kentut lagi. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dari hadis ini, ya, maka alangkah baiknya kalau apa? Kalau Anda ketika sedang adzan, jangan di kamar mandi. Ya, apalagi maksudnya kamar mandi yang ada toiletnya. Jangan. Ya. Nah, mending sebelum adzan Anda sudah di kamar mandi, sudah keluar, atau selesaikan sekalian urusan Anda menjawab adzan, dan setelahnya setelah selesai baru masuk kamar mandi. Nah, wallahu alam bisawab. Ini ijtihad ya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Adapun jika masih bisikan-bisikan yang ada di dalam hati untuk berbuat kejelekan-kejelekan, maka itu tidak membahayakan. Belum sampai membuka jantung kita, benteng kita untuk mereka dipersilahkan. Makanya Nabi SAW sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim bersabda, innallaha tajawaza li ummati ya amma waswasat aw hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku yang ada bisikan untuk jantung dia, hati dia masih bicara di dalam hati, ya, tapi dia nggak mengamalkannya, dia nggak bicara, masih bisikan dalam hati doang, maka Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau ada bisikan, ya, ada bisikan kemudian digagalkan, justru dapat pahala, ya, justru dapat pahala. Nah. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan, karena berikutnya ada agenda yang lainnya bersama teman-teman tim. Ya, mungkin ada pertanyaan, tafadhol barakallahu fikum. Ada pertanyaan Bapak Ibu-Ibu? Kalau ada pertanyaan langsung acara berikutnya. Tidak ada ya? Taib, insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, dan semoga Allah selalu jaga kita, Allah selalu berikan taufik kita di atas kebenaran, dan Allah jauhkan kita dari segala wujud kemaksiatan, dan segala wujud penyimpangan dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada para pemimpin kita. Semoga Allah hentikan makar-makar orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.